Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Lagi rame di media sosial teman-teman, Miftah Habibur Rahman atau biasa disebut Gus Miftah yang ngatain penjual minuman. Ini rame di media sosial dan dihujat di media sosial. Seringkali ini Miftah Habibur Rahman ini sering mengucapkan kata-kata yang kontroversial. Oh kon borong. Ini nih. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Kata-kata gobloknya ini. Dolen dhisik, kok larong payu wis takdir. Buat yang Takdir. kagak ngerti artinya kurang lebih begini. Oh, disuruh borong. Es teh lu masih banyak kagak? Ya udah sono dijual goblok. Kalau emang nggak laku ya udah takdir. Jangan abong-abong lu lama ya. Jangan abong-abong lu kiai. Gus Miftah sama yang sebelahnya. Emang bener-bener ya, adab harus lebih penting daripada ilmu, itu harus lebih tinggi adab lu. Jangan abong-abong lu orang pinter, tapi yang goblok itu lu. Dihujat mak-mak. Kebangetan. Dihujat mak-mak. Coba lu bayangin, kalau itu tukang es itu bapak lu, bapak moyang lu, lagi digituin sama orang, dia lagi jualan es, dipanggul itu es malam-malam, nyari rejeki. Emang salah kalau misalnya ada orang suruh nawarin, borong Gus, borong. Lah kalau emang lu kagak mau borong, kagak usah ngata-ngata orang goblok, tolol. Emosi gua. Nggak demen nih gua begini nih, nginjek-nginjek orang susah. Dia juga lagi usaha, dia datang ke situ lagi usaha, dia lagi jualan. Mata lu kotok, hah? Mata lu Mata kotok. lu buka. Emang bener-bener nih orang kalau udah punya harta tahta, bertingkah apa aja diolok-olok. Habis kau dihujat. Kebangetan emang. Apalagi tuh yang ketawa sebelahnya, girang banget. Lu bayangin itu yang jualan bapak moyang lu bayangin. Sakit nggak hati lu? Gua yang bukan anaknya, sakit hati gua. Kurang ajar lu pada, ha? Bisa-bisanya lu memperolok orang lagi susah dagang begitu malam-malam. Dia hadir ke kajian lu pada mau nyari duit di situ. Dia jualan es teh di situ. Ada yang nyuruh ngeborong. Lu sautin. Kalau emang lu kagak gablek duit, kagak usah lu kata-kata orang goblok. Yang tolol lu. Wah, Emosi habis, gua. Nggak habis demen nih kau. gua begini nih. Nggak demen gua. Belum aja ya, belum roda berputar ya. Suatu saat lu ada di posisi bapak itu ya. Entah siapa yang ada di posisi itu tuh, entah apa anak lu, cucu lu. Lu bayangin diolok-olok kayak gitu orang lagi cari duit. Dipanggul berat banget begitu. Bukannya nyenangin lu, bikin orang jiper, itu dia diketawain orang sebanyak itu. Malu, lu tahu nggak? Ini gua heran, yang goblok tuh sebenarnya siapa? Yang goblok tuh sebenarnya siapa? Emosi gua. Nggak takut gua sama lu, Gus. Kalau lu ngajarnya bener, kalau lu ngomongnya bener, gua jadiin panutan. Gue sebenarnya demen sama ceramah-ceramah lu, cara ceramah lu. Tapi lu ngolok-ngolok orang susah kayak begitu, orang lagi dagang begitu, lu kata goblok. Out gua. Nggak demen gua sama lu, Gus. Buset dah, bener-bener lu ya, kagak mencerminkan orang punya pendidikan agama yang bener lu, bener-bener lu. Ini buat orang-orang yang udah pada ketawa nih, matanya buta. Lu bayangin kalau bapak itu ada yang jualan itu bapak moyang lu, sakit hati nggak lu? Gua yang bukan anaknya aja sakit hati, goblok digituin, hah? Emosi gua. Semacam-macam lu, orang susah lu. Doa orang susah tuh dikabulin, tau nggak? Itu bapak itu sama aja lagi dijolimin, tau nggak, sama ucapan lu tuh. Mikir. Kalau mau ngucap, sekucap-kucap, mikir. Jangan main goblok aja. Tolol. Diajar mak-mak. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Bos, nggak boleh begitu.
sama-sama lagi nyari nafkah. Lu nyari nafkah di atas panggung, si bapak nyari nafkah di bawah panggung, berjualan. Bukan berarti lu yang di atas panggung lebih terhormat daripada yang di bawah panggung. Ya, apa mentang-mentang lu deket sama penguasa, saya enaknya aja ngomong begitu. Nggak boleh begitu, belum tentu lu yang utama masuk surga. Ya Allah, enak banget tuh mulut. Astagfirullahaladzim. Aduh. Miftah kok tambah kentuk ki piye ya? Tambah melucek lho model iki. Tenan. Kok iso iki lho, wong golek rezeki apik-apik bakulan es. Kok iso digoblok-goblokno iki lho. Weh, mentolo Gus sampean Gus, dope sampean sugih ya, tapi ora ngono carane to Gus. Mosok dope sugih terus etrek-etrek kancane sing kere. Ya bener Gus wong goblok, anane wong goblok ya mangkane bakulan es mergo goblok. Nek pinter lah ya ceramah kaya sampean ngono to Gus. Adol omong maksude. Anane bakulan es mergo goblok, tapi ngono-ngono lah sebagai tanggung jawab ngingoni keluarga lho Gus. Kok iso sampean goblok-goblokne lho. Wah, mentolo sampean Gus. Wong isane golek rezeki lewat bakulan es iki lho. Iya, sampean tambah melucek ngono model iki. Entar rasa-rasane sing jenenge Gus-Gus iki tambah melucek lho, Cah. Meresahkan lho, apa meneh sing aku sedih. Tambah melucek video, meresahkan video. Di FYP-nya kalian muncul nggak yang Gus Miftah mengolok-ngolok penjual ST di pengajian loh ini? Kepikiran nggak mirisnya sifatnya seperti itu dengan tanya kayak, Pak jualan ST? Iya, jualan di sana. Baru yang nonton juga tuh malahan ikut ketawa, lucu sekali. Lucu sekali. Sampai sakit perutku ketawa. Lucu sekali. Sumpah nah, betul-betul tidak ada otak. Tak ada otak, cuk. Saya bilang miris. Kelakuan miris. Yang di atas panggung belum tentu lebih mulia. Yang di bawah panggung juga belum tentu. Ini siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melihat isi hati dan amal kita. Ingat iblis ketika diturunkan dari surga, bukan karena dia nggak taat sama Allah, bukan karena dia nggak sujud sama Allah, tapi dia merasa lebih baik daripada Adam. Dia merasa lebih suci daripada Adam. Maka Allah bilang, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Apa kata Allah? Kamu jangan merasa lebih suci daripada orang lain, karena yang tahu siapa yang lebih mulia, siapa yang lebih bertakwa, Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Es tehmu oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Buat abang-abang yang jual teh, jual es, sabar Bang. Sabar ya Bang, sabar ya, sabar. Cari rezeki Bang. Tetap dijaga adabnya Bang. Abang orang yang beradab, orang yang mulia. Karena Bang, setinggi-tingginya ilmu jika tidak ada adab, itu nol Bang. Tetap mencari rezeki ya Bang. Semoga habis terus ya Bang esnya Bang. Mau cuaca dingin, mau cuaca panas, nggak ada ngaruhnya itu Bang. Kalau Allah udah mentakdirkan itu rezeki Abang, maka untuk Abang lah rezeki itu. Salam akal sehat. Tiba-tiba nonton bapak yang jual es teh manis itu, nangis ya kan, nangis, sedih kali sumpah. Sedih kali. Lama-lama kayak orang gila nih kalau TikTok ini, nggak tahu lah. Ya Allah Pak. Oh kon borong. Es tehmu oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Itu sebelahnya itu lo ngakak. Aku nggak peduli itu alasannya ngelawak, gimmick atau apapun itu. Sakit hatiku Gus. Lihat perkataanmu. Sumpah. Woi, itu orang bapak-bapak ya. Bawa dagangan di atas kepalanya itu, kamu bayangin tuh migrainnya kayak apa. Pulang harus bawa makan, sehari-hari di situ diolok-olok. Perasaanmu ini yang di Gus. Sebelahnya ngowak apa gila banget. Bukan masalah ada seorang Gus atau apa, apalagi seorang Gus berkata seperti itu. Banyak-banyak istighfar lah. Bedakan antara bercanda dan mengolok-olok yang disengaja. Maksudku, iki maksudnya apa? Maksudnya tuh gimana? Maksudnya sedih banget hatiku sumpah. Dan aku lihat komen-komennya juga nggak ada kok yang dukung bercandaan seperti itu. Dan itu di majelis, dan aku nggak tahu berapa ratus orang yang nonton di situ. Terlebih lagi pedagang es teh bapak-bapak itu tadi. Yakin aku pulang nangis. Diolok-olok semua, ketawa di mimbar itu ketawa. Memang betul, ilmu tuh belum tentu benar-benar bisa diterapkan ya. Es tehmu oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Lampung Timur. Dolen dhisik. Kamu lihat ya, kamu lihat Gus Miftah tuh. Gus Miftah ulama yang kita anggap ulama yang baik,
yang ceramahnya didengar masyarakat. Tapi dengan ngeliat video ini, saya mau muntah. Dengan dia mengucapkan bahasa goblok, itu bagi saya itu adalah hinaan luar biasa. Menurut dia guyon. Guyon, oke guyon ketawa. Kamu lihat, temannya kanan kiri ketawa kayak monyet ujung-ujungnya. Saya benci ngeliatnya. Aduh, astagfirullahaladzim. Saya beranggapan seorang Gus Miftah, ulama Gus, ya, yang terlahir di Lampung Timur. Ya, bangga saya punya orang Lampung, ada ulama yang terkenal di Indonesia. Tapi dengan adanya video ini, saya luar biasa. Kamu tahu kan, bapak-bapak itu jualan aqua di atas kepalanya. Kamu mau tahu, ya Allah, sedih saya ngeliatnya. Dengan bengong aja dia nggak bisa jawab, dia bengong. Kenapa? Dia merasa orang nggak punya, mungkin bengong, digoblokin gitu. Tapi bagi saya, menurut saya itu hinaan. Maaf Gus, saya jadi ilfil sama kamu Gus, jadi benci. Saya nggak patut dicontoh cara-cara kamu ini Gus. Astagfirullahaladzim. Tinggal Allah laknat kamu aja karena kesombongan kamu Gus. Karena kamu udah dikasih jabatan mungkin sama Pak Presiden. Kamu lupa kamu siapa dulu Gus. Astagfirullahaladzim. Itu aja guys. Tehmu oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Oke, aku mau izin Stitch dari video-video ini karena sering seliuran banget di FYP aku. Menurut aku, hal kayak gini tuh nggak pantas banget buat kita jadiin jadi bahan leluconan. Karena menurut aku kita boleh menjadikan seseorang menjadi objek kita untuk menyampaikan sesuatu gitu ya, tapi kita nggak boleh sampai ngejatuhin atau ngerendahin orang tersebut. Terus di sini posisinya semua orang itu menertawakan si bapak. Terus balik lagi ya, kalau posisinya dia keluarga kita atau itu bapak kita, bagaimana perasaan kita gitu. Aku aja yang bukan keluarganya ikut sakit hati gitu ngelihat si bapak diperlakukan seperti itu. Terus dengan dia menyampaikan ceramahnya menggunakan kata-kata tersebut, menurut aku itu kurang banget karena sekarang itu udah digital ya, jejak digital. Banyak banget anak-anak yang sekarang udah main handphone lah ya, udah tahu sosial media. Terus di situ juga posisinya pasti banyak banget lah orang-orang atau anak-anak yang menonton. Jadi lebih ke contohnya, jadi gimana gitu ya. Terus posisinya si bapak itu disuruh jualan gitu ya. Dan menurut aku tanpa dia suruh juga si bapak tuh lagi jualan gak sih? Jadi kayak ngerusak mental seseorang gitu. Terus kan dia kayak ngerusak mental seseorang. Terus kayak kan ngebikin malu si bapak yang lagi jualan di situ. Terus posisinya si bapak juga gak minta buat diborong. Semoga aja si bapaknya lancar terus rezekinya dan sehat selalu. Semoga Allah bisa mengangkat derajatnya. Segitu aja sih guys. Terima kasih. Bye bye. Untuk menanggapi fenomena ungkapan goblok yang ditujukan kepada pedagang es yang dilakukan oleh Gus Miftah, itu saya pikir tidak perlu ditanggapi terlalu serius. Karena kehendak Gus Miftah pun rupanya ingin bercanda, tetapi saya pikir ini pun tidak bisa dimaklumi bahwa apa yang disampaikan atau dilakukan oleh Gus Miftah itu adalah tindakan yang amoral, tindakan yang sama gobloknya. Ketika saya menonton video yang viral terkait dengan bagaimana ucapan seorang yang dianggap pemuka agama dengan lantang mengatakan sesuatu yang gak tepat, apalagi yang menjual es itu adalah orang yang sudah tua dan sepuh, yang dikatakan ini sesuatu yang sampah banget. Jadi saya rasa sebelum Anda memberikan pengajian pada halayak publik supaya moralnya baik nih masyarakat, Anda sendiri tolong belajar tentang bagaimana adab itu ditegakkan. Adab itu lebih baik daripada ilmu sebetulnya gitu ya. Maka seharusnya sebelum mengisi pengajian-pengajian, Anda sendiri kaji diri Anda. Sudah layakkah omongan Anda didengar oleh banyak orang? Sudah layakkah omongan Anda memperbaiki moral orang? Perbaiki dulu moral Anda. Pesan untuk semuanya. Mohon maaf Gus Miftah, beliau yang pedagang es itu tidak goblok. Itu beliau sama pinternya dengan panjenengan Gus. Jadi ada kerumunan, ya orang mendekat agar jualannya dibeli, itu pintar. Sepintar dirimu melihat peluang kemenangannya Pak Prabowo lalu mepet ke Pak Prabowo, mepet ke Abah Lutfi. Jadi panjenengan sama pedagang es itu sama-sama pinter, cuma di level doang bedanya. Tapi tingkat analisanya membaca situasi, pedagang es pinter, panjenengan juga pinter, mepet di Abah Lutfi, mepet di Pak Prabowo, sama-sama pinter dengan panjenengan. Imam besar ya. Bruter. Jadi nggak etis sesama pinter terus malah ngegoblogin orang. Jangan gitu lah Gus ya. Sehat selalu Gus. Es tehmu oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Saya kalau di posisi si bapak, si penjual es teh tersebut ya,
sudah pasti naik ke panggung ya. Kalau bisa sedikit disentil itu mulut si kiai kalian itu ya. Ya karena saya memang lemah dalam hal kesabaran ya. Tapi untungnya si bapak itu tidak sebodoh saya ya. Dia mungkin sudah lolos ya dalam hal uji kesabaran ya. Jadi sekalipun itu datang dari seorang yang harusnya dia mendapatkan wejangan-wejangan yang adem ya, malah digoblok-goblokin ya. Tapi si bapak sudah ya mungkin sudah berdamai dengan dirinya sendiri ya. Kalau sudah berdamai dengan diri sendiri, apalagi dengan orang lain ya, itu si konsepnya gitu ya. Tapi memang emang ini kiai atau apalah ini ya, saya terlepas dari ya mungkin di seberang sana banyak yang mendewa-dewakan dia ya. Siapa yang mendewakan? Memiliki mewali-walikan, mengkaromah-karomahkannya. Tapi saya nih sebagai orang Sumatera ya benar-benar nggak pakai kalau model-model pemuka agama seperti itu ya, benar nggak pakai ya. Ya bukannya berarti kita tidak tidak tawaduk ya, tidak menghormati ustadz-ustadz ataupun kiai-kiai ya. Tapi kalau memang sudah di depan umum seperti itu ya, siapa coba yang terima ya. Makanya kalau di sana saya lihat ada semacam feodalisme ya. Kalau keturunan-keturunan dari ulama-ulama yang disebut Gus ya, kadang mereka memberikan keleluasaan untuk berbuat sekehendak hati ya. Ya terkadang tidak menjaga lisannya ya, terkadang tidak menghargai orang-orang yang ada di bawah dia ya. Nah itu yang saya kurang suka dengan sistem-sistem feodalisme agama di sana ya. Mimi RSH pemirsa, ini adalah gambar yang bisa dirasakan. Kenapa? Jadi ada salah satu tokoh pemuka agama yang mana dia sedang mengisi acara, kemudian dia panggil bapak penjual es teh dan minuman ini. Dan dia bercanda, katanya itu bercandaannya dia gitu kan. Tapi seawam-awamnya aku gitu kan, sejauh-jauhnya gitu ya, aku tahu tentang agama. Yang namanya kita kalau orang yang lebih tua, orang yang lagi apa ya istilahnya kayak mencari rezeki, kita tuh harus apa ya namanya, harus menghargai gitu. Seenggaknya dengan kita tidak ngomong kasar, dengan kita tidak menjatuhkan, dengan kita menghargai. Beli satu terus suruh yang lain beli gitu kan, kan malah kayak gak laku. Berarti itu ini daerah mana ya? harusnya kan bisa menginfluence penonton gitu loh. Gak laku, yo dibeli yo ibu-ibu, bapak-bapak, yo saling membantu gitu loh. Ya Allah, sedih. Oh kon borong. Ini sebelah sebelah ketawa ngakak. Yo kono didol goblok. Ngakak berarti. Ayo ngakak kayak gitu. Dolen di. Udah agak pantas tuh jadi ulama itu. Mukanya dia, muka kecut ya bapaknya. Sik, engko lak rong payu wis takdir. Halo guys, udah lihat belum barusan tuh video yang lagi viral tuh Gus Miftah tuh? Kayak udah nggak pantas banget jadi ulama itu dia. Belum lama viral yang bininya diunyeng-unyeng palanya. Iya kemarin itu ya. Dia bilang yang framing itu bisa jadi fitnah. Aduh. Terus kelakuan yang baik itu bagaimana? Ngajinya ngaji di mana? Mau ngoreksi orang dikoreksi nggak mau, maunya benernya sendiri begitu mah. Nanti juga nih yang kata kasus yang sekarang nih yang pedagang es pasti ngebela diri lagi, kagak mau minta maaf tuh. Aduh, udah agak pantas tuh jadi ulama itu. Udah merasa terkenal itu. Gus Miftah rame di mana-mana rame. Saya lihat videonya itu benar itu Gus Miftah kayak begitu. Hah? Saya juga. Ya bener kayak gitu. Saya juga sering bercanda. Saya juga ngomong kadang nggak benar gitu. Cuman sama siapa gitu saya ngomongnya gitu. Saya tahu ngomong sama siapa. Oh sama dia gue bisa nih ngomong gini gitu. Sama enggak. Itu orang lagi dagang es teh Gus gitu. Ditanya banyak gitu ya kan, banyak ya jualin sono. Ya gue lagi jualan. Kalau gue jadi tukang es teh gue sautin gitu. Jualin. Ada kata gobloknya lagi gitu. Ya jangan ya Gus ya. Enggak, kalau gue enggak akan gitu sih. Apa kalau maksudnya bercanda Gus? Mau bercanda maksudnya kali. Saya boleh kasih saran enggak? Misal es teh lewat.
Bang, ST masih ada? Masih. Ini saya juga ada gitu, keluarin dari kantong. Ini saya juga ada, keluarin dari ini saya juga ada gitu. Sini dah saya beli biar saya banyak gitu. Saya diabetes kayak apa gitu. Nggak usah dikatain. Ya, Gus. Agus. Kacau bener. Ada yang bilang kayak ceramahnya memang kayak gitu. Ada yang ngebela nih. Kalian bisa lihat di media sosial, ada Habib, ada katanya Kiai juga ngebela Gus Miftah, katanya kayak ceramahnya kayak gitu. Dia itu juga merangkul rakyat kecil, dibercandain kayak gitu, dan dia juga sering borong-borong pedagang katanya. Tetapi kan memang dari sudut pandang mana begitu. Dari sudut pandang orang lain mungkin gak etis gitu. Mungkin dari sudut pandang orang yang tahu dengan Miftah ini, Gus Miftah, mungkin sudah dibenarkan gitu. Tapi kan nggak semua orang harus memahami tentang gaya bicara dan juga gaya ceramah dari Gus Miftah ini. Begitu teman-teman. Dari sudut pandang orang lain keliru, dan jelas sangat keliru kalau semisal mengatakan kata-kata itu goblok gitu. Apalagi kepada pedagang itu minuman. Dan secara kita pun tidak tahu apa yang terjadi, dan juga psikologis dari pedagang itu kita sebenarnya nggak tahu. Apakah dia itu marah, apakah dia itu senang, bahagia, kita bisa lihat dari raut mukanya si pedagang itu. Ya, tapi kata-kata goblok itu nggak pantas juga sih. Nggak pantas. Dengan kata-kata yang lain kan bisa gitu. Atau mungkin karena dilihat orang banyak itu kelihatan, wah keren nih lawakan gua ini. Apalagi yang sebelahnya itu ketawanya ngakak. Ketawanya ngakak. Dihujat lagi Miftah. Kemarin noyor istrinya itu dihujat. Dulu sering banget ini orang itu. Orang panggung ini ya. Karena saya lihat bukan ngaji dia, itu bukan ngaji ya. Karena ngaji ya gitu. Ya cuma apa itu? Ngobrol di panggung gitu. Bukan ceramah juga sih saya lihat. Ya, bagaimana pendapat kalian teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar.